Metode, strategi, teknik dan taktik pembelajaran bahasa. Kelompok 11. Nah, sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 11 dengan saya, Tasya Marsa Sabila dengan NIM A1D122047 dan rekan saya, Sanata Pratiwi dengan NIM A1D122054. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual ataupun secara kelompok. Agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, seorang guru harus mengetahui berbagai metode. Metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Pemilihan, penentuan, dan penyusunan bahan ajar secara sistematis dimaksudkan agar bahan ajar tersebut mudah diserap dan dikuasai oleh siswa. Hal ini setelah guru menetapkan tujuan yang hendak dicapai, kemudian ia mulai memilih bahan ajar yang sesuai dengan bahan ajar tersebut. Sesudah itu, guru menentukan bahan ajar yang telah dipilih itu yang sekiranya sesuai dengan tingkat usia, tingkat kemampuan, kebutuhan, serta latar belakang siswa. Kemudian bahan ajar tersebut disusun menurut urutan kesukaran, yakni dari yang mudah berlanjut pada yang lebih sulit. Di samping itu, guru merencanakan pula cara mengevaluasi, mengadakan remedi, dan mengembangkan bahan ajar tersebut. Metode sebenarnya adalah seperangkat cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan ilmu atau transfer ilmu kepada anak didiknya yang berlangsung dalam proses belajar dan mengajar atau proses pembelajaran. Menurut J.R. David dalam Teaching Strategies for College Classroom adalah a way achieving something atau cara untuk mencapai sesuatu. Ketika seorang guru semakin menguasai metode pembelajaran, maka semakin baik pula ia dalam menggunakan metode tersebut. Ketika penguasaan tersebut berjalan dengan baik, maka semakin baik pula target pembelajaran yang ingin dicapai. Metode digunakan melalui salah satu strategi. Penetapan metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda bergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Contohnya, untuk melaksanakan strategi ekspositori, bisa digunakan metode ceramah sekaligus metode tanya jawab atau bahkan diskusi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk menggunakan media pembelajaran. Werner mengklarifikasi metode ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama individual methods atau metode pembelajaran perorangan. Ini mencakup teknik magang dan intensif, bimbingan belajar, modul, supervise, dan tutorial. Yang kedua ada group methods atau metode pembelajaran kelompok seperti proyek laksana, studi klinis, dan lokakarya, kelompok belajar dan perkumpulan, demonstrasi, pekan raya, festival, kunjungan, dan karya wisata. Yang terakhir ada community methods atau metode pembelajaran pembangunan masyarakat seperti bantuan kepada masyarakat untuk mengenal masalah yang dihadapi atau usaha pemecahannya, layanan konsultasi, dan narasumber. Secara garis besar, metode mengajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 bagian, yaitu metode mengajar konvensional dan inkonvensional. Konvensional sendiri merupakan metode mengajar yang lazim digunakan oleh guru dan disebut dengan metode tradisional. Sedangkan metode inkonvensional yaitu suatu metode mengajar yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum seperti metode modul, pengajaran berprogram, pengajaran unit, lesson program. Metodenya baru dikembangkan di sekolah tertentu yang memiliki prasarana dan sarana yang lengkap. Berikut adalah beberapa contoh metode mengajar. Yang pertama, metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, eksperimen, resitasi, kerja kelompok, sosiodrama dan bermain peran, karya wisata, dan yang terakhir metode drill dan metode sistem beregu. Metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya adalah metode tata bahasa atau terjemahan, metode membaca, metode audiolingual, metode reseptif atau produktif,
metode langsung, metode komunikatif, metode integratif, metode tematik, metode kuantum, metode konstruktivistik, metode partisipatori, dan yang terakhir metode konseptual. Materi yang kedua yaitu strategi. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dua hal yang harus dicermati dari pengertian di atas adalah: yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rancangan tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk rancangan penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar, semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. Sebab tujuan adalah rohnya dalam implementasi suatu strategi. Tidak semua tujuan dapat dicapai hanya dengan satu strategi saja. Neumann dan Logan dalam Abin Syamsuddin Makmur mengemukakan 4 unsur strategi jika diterapkan dalam konteks pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Yang kedua, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Dan yang terakhir, menetapkan norma-norma dan batas minimum, ukuran keberhasilan atau kriteria, dan ukuran baku keberhasilan. Strategi pembelajaran dapat dipahami bagaimana kemampuan guru dalam menggunakan metode untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, metode ceramah. Dalam menggunakan metode ceramah ini, guru menggunakan teknologi. Suara guru keras ketika mengajar, guru menyelipkan humor ketika mengajar, yang demikian itu merupakan strategi guru dalam mengajar. Strategi pembelajaran dapat dipahami bagaimana kemampuan guru dalam menggunakan metode untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, apakah metode dan strategi itu sama? Jadi, metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu strategi. Metode pembelajaran berarti berbagai cara atau seperangkat cara atau jalan yang dilakukan dan ditempuh guru secara sistematis melakukan upaya pembelajaran yang telah diolah. Sedangkan strategi adalah menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu. Nah, strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pola umum sebab suatu strategi pada hakikatnya belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis, masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Sedangkan untuk mencapai tujuan, strategi disusun untuk tujuan tertentu. Demikian juga halnya dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, perlu disusun suatu strategi agar tujuan itu tercapai secara optimal. Tanpa suatu strategi yang cocok, tepat, dan jitu, tidak mungkin tujuan dapat tercapai. Memperhatikan beberapa pengertian strategi pembelajaran yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Dalam upaya penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran deduktif itu adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep terlebih dahulu untuk kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi-ilustrasi atau bahan pelajaran yang pelajari dimulai dari hal-hal yang abstrak, kemudian secara perlahan-lahan menuju hal yang konkret atau dari umum ke khusus. Sebaliknya, dengan strategi induktif, bahan yang dipelajari dimulai dari yang konkret atau contoh-contoh yang kemudian secara perlahan siswa dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar atau dari khusus ke umum.
Selanjutnya, yang ketiga yaitu teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Contohnya, penggunaan metode ceramah. Nah, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Metode ceramah adalah cara melaksanakan proses pembelajaran dengan menyampaikan langsung atau lisan oleh guru kepada siswa terkait suatu materi pembelajaran. Metode ceramah termasuk salah satu metode lama yang masih digunakan hingga sekarang dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Karena dilakukan secara lisan oleh guru, maka kualitas yang diterima siswa juga bergantung pada penjelasan yang disampaikan guru. Dalam penerapannya, guru diharapkan mampu membangun suasana kelas menjadi kondusif, tenang, dan menarik. Digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran, metode ceramah memiliki tujuan yang pertama yaitu membentuk keterampilan berpikir siswa melalui materi yang disampaikan secara langsung. Lalu, meningkatkan pemahaman siswa terkait suatu materi pelajaran melalui penguasaan materi yang dimiliki oleh guru. Yang ketiga, memberikan penjelasan secara jelas terkait suatu materi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, karena dalam metode ini guru merupakan pusat dari proses pembelajaran. Lalu, selanjutnya yaitu penggunaan metode diskusi. Nah, penggunaan metode diskusi ini adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan suatu masalah. Nah, metode diskusi tujuannya adalah untuk memotivasi atau memberi stimulus kepada siswa agar berpikir kritis, mengeluarkan pendapatnya, serta menyumbangkan pikiran-pikirannya dan mengambil suatu jawaban aktual atau satu rangkaian jawaban yang didasarkan atas pertimbangan yang seksama. Nah, dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas siswa yang tergolong aktif dengan kelas siswa yang tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Dapat dikatakan bahwa teknik pembelajaran adalah siasat yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh hasil yang optimal. Teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode yang digunakan dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan menjadi dasar penentuan teknik pembelajaran. Dari suatu pendekatan dapat diterapkan teknik pembelajaran yang berbeda-beda pula. Selanjutnya, teknik-teknik yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada teknik pembelajaran menyimak. Yang kedua, teknik pembelajaran berbicara. Yang ketiga, teknik pembelajaran membaca. Dan yang keempat, teknik pembelajaran menulis. Teknik pembelajaran menyimak terdiri dari yang pertama, teknik simak ulang ucap. Teknik ini biasanya digunakan dalam melatih siswa melafalkan dengan tepat unit-unit bahasa mulai dari unit terkecil sampai unit terbesar, misalnya fonem, kata, kelompok kata, kalimat, dan paragraf atau wacana pendek. Model ucapan yang akan diperdengarkan dan tiru oleh siswa harus dipersiapkan secara cermat oleh guru. Bila memungkinkan, guru dapat merekam model itu dalam pita rekaman. Yang kedua ada teknik simak tulis. Teknik ini dikenal juga dengan dikte. Latihan dikte menuntut keseriusan siswa seperti memusatkan perhatian, mengenali fonem, tanda-tanda baca, penulisan huruf besar, membedakan ujaran langsung dan tak langsung, memperhatikan permulaan atau akhir paragraf, dan sebagainya. Yang ketiga ada simak kerjakan. Teknik ini dalam pengajaran menyimak digunakan dalam memperkenalkan dan membiasakan siswa akan suruhan atau perintah. Biasanya suruhan atau perintah itu tersirat dalam kata kerja dasar. Kata kerja berakhiran kan, i, atau lah. Modal suruhan atau perintah dipersiapkan oleh guru lalu disampaikan secara lisan kepada siswa. Yang keempat, teknik simak terka. Dalam teknik ini, guru menyiapkan deskripsi suatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Deskripsi tersebut disampaikan secara lisan kepada siswa, kemudian siswa diminta menerka nama benda itu. Kemudian ada memperluas kalimat. Teknik ini
Guru mengucapkan kalimat sederhana, siswa menirukan ucapan guru. Kemudian guru mengucapkan kata atau kelompok kata, lalu siswa menirukan ucapan guru. Selanjutnya siswa disuruh menghubungkan ucapan yang pertama dan kedua sekaligus, sehingga menjadi kalimat yang panjang. Selanjutnya menyelesaikan cerita. Guru bercerita, lalu siswa menyimak cerita tersebut dengan seksama. Kemudian guru berhenti bercerita tetapi ceritanya baru sebagian. Lalu cerita dilanjutkan oleh anak secara bergilir sampai cerita itu selesai sebagai suatu keutuhan. Cerita seperti ini seolah memaksa siswa untuk menyimak dengan teliti jalan ceritanya sambil menghayati cerita tersebut karena siswa dituntut menyelesaikan cerita secara bergilir. Kemudian membuat rangkuman. Merangkum berarti menyingkat atau meringkas dari bahan yang telah disimak. Dengan kata lain, menyimpulkan bahan simakan secara singkat dan kata-katanya sendiri. Siswa mencari intisari bahan yang disimaknya. Bahan yang disimak sebaiknya wacana yang pendek dan sederhana sesuai dengan tingkat kematangan anak. Selanjutnya, menemukan benda. Guru menyiapkan sejumlah benda. Benda itu sebaiknya sudah dikenal siswa. Benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam kotak terbuka. Lalu guru menyebutkan nama benda. Siswa mencari bendanya dalam kotak dan menunjukkan kepada guru atau temannya. Kemudian ada bisik berantai. Guru membisikkan suatu pesan kepada seorang siswa, lalu siswa tersebut membisikkan pesan itu kepada siswa kedua. Siswa kedua membisikkan pesan itu kepada siswa ketiga, begitu seterusnya. Dan siswa terakhir menyebutkan pesan itu dengan suara jelas di depan kelas. Guru memeriksa apakah pesan itu benar-benar sampai pada siswa terakhir atau tidak. Kemudian melanjutkan cerita. Kelas dibagi atas beberapa kelompok, satu kelompok beranggotakan 4 orang. Orang pertama dalam satu kelompok bercerita tetapi ceritanya baru sebagian dan dilanjutkan dengan anggota kedua dan ketiga, kemudian disudahi oleh siswa terakhir. Selanjutnya ada parafrase. Parafrase berarti alih bentuk. Dalam pembelajaran bahasa, parafrase biasanya diwujudkan dalam bentuk pengalihan bentuk puisi ke prosa atau memprosakan sebuah puisi. Guru mempersiapkan puisi sederhana yang sekiranya sesuai dengan karakteristik kelas yang dibelajarkan. Puisi tersebut dibacakan kepada siswa dan siswa menyimak dengan seksama. Pembacaan puisi hendaknya dengan jeda yang jelas dan intonasi yang tepat. Setelah selesai, siswa disuruh bercerita puisi dengan bahasanya sendiri dalam bentuk prosa. Dan yang terakhir, kata kunci. Metode identifikasi tema, kalimat topik, dan kata kunci ini pada prinsipnya sama. Perbedaannya terletak pada materi yang harus diidentifikasi. Identifikasi tema untuk sebuah wacana atau cerita. Siswa disuruh menerka tema atau topik maupun judulnya. Kalimat topik untuk semua paragraf, sedangkan kata kunci untuk sebuah kalimat. Apabila hal ini belum dapat dilaksanakan, guru dapat melatih siswa dengan cara memberikan pertanyaan yang memancing ke arah pengidentifikasian yang tepat. Hal ini juga baik untuk mengembangkan diskusi kelas atau kelompok, yang berarti pula memupuk kerjasama antar siswa. Yang kedua, teknik pembelajaran berbicara. Yang pertama yaitu ulang ucap. Teknik ulang ucap menggunakan suara guru atau rekaman. Suara guru sebagai sumber belajar siswa. Model pengucapan yang diucapkan guru atau rekaman yang dipendengarkan kepada siswa harus dipersiapkan dengan teliti. Suara yang digunakan juga harus jelas, intonasi yang cepat, dan kecepatan berbicara normal. Siswa diminta untuk mendengarkan dengan teliti, lalu mengucapkan kembali sesuai dengan model. Yang kedua yaitu lihat ucapkan. Nah, teknik lihat ucapkan menggunakan sebuah objek atau benda sebagai sumber belajar siswa. Guru memperlihatkan kepada siswa benda tertentu, kemudian siswa menyebutkan nama benda tersebut. Benda-benda yang diperlihatkan disesuaikan dengan lingkungan siswa. Bila bendanya tidak ada atau tidak memungkinkan dibawa ke kelas, benda tersebut dapat diganti oleh tiruannya atau gambarnya saja. Yang ketiga yaitu memerikan. Nah, memerikan berarti menjelaskan, menerangkan, melukiskan atau mendeskripsikan sesuatu. Jadi, siswa disuruh memperlihatkan sesuatu berupa benda atau gambar, kesibukan lalu lintas, melihat pemandangan atau gambar secara teliti. Lalu, siswa diminta memberikan sesuatu yang telah dilihatnya.
Nah, yang keempat yaitu menjawab pertanyaan. Siswa yang susah atau malu berbicara dapat dipancing untuk berbicara dengan menjawab pertanyaan mengenai dirinya. Misalnya, mengenai nama, usia, tempat tinggal, pekerjaan orang tua, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu bertanya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya merupakan salah satu cara agar siswa berlatih berbicara. Melalui pertanyaan, siswa dapat menyatakan keinginan tahuannya terhadap sesuatu hal. Tingkat atau jenjang pertanyaan yang diutarakan melambangkan tingkat kedewasaan siswa. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang sistematis, siswa dapat menemukan sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pertanyaan memanggil. Pertanyaan menggali merupakan teknik yang ditujukan untuk memancing siswa agar berbicara. Guru memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang bersifat menggali atau memancing siswa untuk berbicara. Selain itu, pertanyaan menggali ini juga digunakan untuk menilai kedalaman dan keluasan pemahaman siswa terhadap sesuatu masalah. Contohnya, membuat pertanyaan, apa sih dampak penggunaan obat-obatan terlarang? Nah, pertanyaan ini akan menggali imajinasi siswa untuk mencari dampak penggunaan obat-obatan terlarang. Selanjutnya yaitu melanjutkan cerita. Dalam pembelajaran ini, guru menyiapkan cerita yang belum selesai. Para siswa disuruh melanjutkan cerita yang tidak selesai seorang demi seseorang, paling banyak 5 orang. Pada bagian akhir kegiatan, memeriksa jalan cerita apakah sistematis, ataukah logis, atau padu. Lalu selanjutnya yaitu menceritakan kembali. Nah, pembelajaran berbicara dengan teknik menceritakan kembali dilakukan dengan cara siswa membaca bahan itu dengan seksama. Lalu, guru meminta siswa menceritakan kembali isi bacaan dengan kata-kata sendiri secara singkat. Kemudian yaitu percakapan. Percakapan adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu topik antar 2 orang atau lebih. Dalam percakapan ada 2 kegiatan, yaitu menyimak dan berbicara silih berganti. Suasana dalam percakapan biasanya akrab, spontan, dan wajar. Topik pembicaraan adalah hal yang diminati bersama. Percakapan merupakan suasana pengembangan keterampilan berbicara. Selanjutnya yaitu parafrase. Parafrase artinya beralih bentuk, misalnya mempromosikan isi puisi menjadi prosa. Dalam parafrase, guru menyiapkan sebuah puisi yang cocok bagi kelas itu. Guru membacakan puisi itu dengan suara yang jelas, intonasi yang tepat, dan normal. Siswa menyimak pembacaan guru tersebut dan kemudian menceritakan dengan kata-katanya sendiri. Selanjutnya itu reka cerita gambar. Nah, teknik reka cerita gambar menggunakan gambar untuk memancing siswa berbicara. Melalui stimulus gambar, guru mempersiapkan gambar benda tertentu seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, mobil, kereta api, kapal, dan sebagainya. Nah, gambar itu dapat pula berbentuk sketsa di pasar, di stasiun, di sawah, atau di pertokohan, dan sebagainya. Siswa diinstruksikan mengamati dan memperhatikan gambar tersebut. Lalu, hasil pengamatan itu kemudian diungkapkanlah secara lisan. Nah, selanjutnya yaitu bermain peran. Ketika bermain peran, siswa bertindak dan berperilaku seperti orang yang diperankannya. Dari segi bahasa, berarti siswa harus mengenal dan dapat menggunakan ragam bahasa. Bermain peran agak mirip dengan dramatisasi dan sosiodrama, tetapi ketiganya berbeda. Nah, bermain peran lebih sederhana dalam segala hal daripada sosiodrama ataupun dramatisasi. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara atau interview adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab. Pewawancara biasanya wartawan atau penyiar radio dan televisi. Biasanya mereka mewawancarai orang berprestasi, ahli, atau istimewa, misalnya pejabat, tokoh, pakar dalam bidang tertentu, seseorang yang juara. Nah, melalui kegiatan wawancara ini, siswa berlatih berbicara dan mengembangkan keterampilannya. Mereka dapat berlatih mewawancarai pedagang atau penjaga di sekitar sekolah. Kemudian, mereka melaporkan hasil pekerjaannya secara berkelompok maupun individu. Lalu, selanjutnya yaitu memperlihatkan dan bercerita. Siswa disuruh membawa benda-benda yang mereka sukai dan bercerita tentang benda tersebut. Nah, kegiatan ini merupakan jembatan yang menyenangkan antara rumah dan sekolah. Hal yang dapat dilakukan guru yaitu pertama, mendorong siswa dengan cara membantu mereka merencanakan cerita yang akan dikemukakannya. Dan yang kedua, menyuruh siswa lain menyiapkan pertanyaan yang menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana.
Kemudian, teknik yang ketiga adalah teknik pembelajaran membaca. Adapun teknik pembelajaran membaca yaitu membaca survei, kegiatan membaca yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum isi dan ruang lingkup bahan bacaan. Membaca survei merupakan kegiatan membaca, misalnya melihat judul, pengarang, daftar isi, dan lain-lain. Membaca sekilas, kegiatan membaca yang menyebabkan mata kita bergerak cepat melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat atau skimming. Skimming bertujuan untuk mengetahui topik bacaan, mengetahui pendapat orang, mendapat bagian penting tanpa membaca seluruhnya dan menyegarkan apa yang pernah dibaca. Lalu selanjutnya yaitu membaca dangkal. Kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal dari bahan bacaan yang kita baca. Bahan bacaannya merupakan bahan bacaan yang ringan karena tujuannya untuk mencari kesenangan. Lalu selanjutnya yaitu membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan proses melisankan sebuah tulisan dengan memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara tepat yang diikuti oleh pemahaman makna bacaan oleh pembaca. Lalu selanjutnya yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati pada dasarnya adalah membaca dengan mempergunakan ingatan visual atau visual memory, melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca dalam hati atau silent reading adalah untuk memperoleh informasi. Lalu selanjutnya yaitu membaca kritis. Kegiatan membaca yang dilaksanakan secara bijaksana, penuh tenggang rasa, evaluatif, serta analitis dan bukan mencari kesalahan penulis. Selanjutnya yaitu membaca teliti. Membaca teliti diawali dengan survei yang cepat untuk melihat organisasi bacaan dan melihat hubungan paragraf dengan seluruh bacaan. Lalu selanjutnya yaitu membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang tujuan utamanya memahami bacaan secara tepat dan cepat. Aspek-aspek yang diperlukan dalam membaca pemahaman yaitu 1. Memiliki kosakata yang banyak. Yang kedua, memiliki kemampuan menafsirkan makna kata, frasa, kalimat, dan wacana. Yang ketiga, memiliki kemampuan menentukan ide pokok dan ide penunjang. Yang keempat, memiliki kemampuan menangkap garis besar bacaan. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan menangkap urutan peristiwa. Dan yang terakhir ada teknik pembelajaran menulis. Teknik pembelajaran menulis ini terdiri dari yang pertama menulis abjad. Menulis abjad dilakukan dengan cara setiap siswa diberikan tugas untuk meniru tulisan beberapa huruf lepas yang dicontohkan guru. Yang kedua, menulis kegiatan. Daya ingat anak sekolah dasar terhadap suatu kegiatan yang menarik atau yang membawa kesan tersendiri akan sangat mudah diingat anak. Yang ketiga, menulis gambar kesayangan. Gambar yang telah dibuat siswa ditulis sesuai dengan keinginannya, seolah-olah gambar itu bercerita sesuai dengan apa yang ada pada imajinasi siswa. Yang keempat, menulis bentuk gambar. Variasi menulis puisi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah baris-baris kalimat itu seolah-olah sebagai garis coretan yang membentuk gambar tertentu. Yang kelima, menulis cerita bentuk akkordion. Gambar berseri berupa foto yang biasanya merekam kejadian beruntun atau kronologis akan membantu siswa untuk menemukan gagasan dalam bercerita. Yang keenam, menulis cara memainkan sesuatu. Menulis eksposisi akan terasa sulit jika apa yang akan ditulis jauh dari siswa. Mulailah dengan cara menuliskan bagaimana cara siswa memainkan benda kesayangannya. Yang ketujuh, menulis poster atau reklame. Yang kedelapan, menulisi benda-benda pos. Benda-benda pos adalah benda-benda yang digunakan untuk menyelesaikan urusan pos dan siswa perlu memiliki pengetahuan tentang benda-benda pos tersebut. Yang kesembilan, menulis catatan harian. Kegiatan menulis catatan harian ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang berawal dari menulis satu kejadian yang pernah dialami siswa. Dan yang terakhir, menulis mainan kesenangan. Setiap siswa biasanya memiliki mainan yang disenangi di rumah. Mereka dekat dengan objek ini karena setiap kesempatan yang ada dimanfaatkan untuk bermain. Sehingga siswa mengetahui setiap detail bagian dari mainannya. Menulis dengan menggunakan objek mainan ini disenangi merupakan langkah awal bagi siswa untuk menulis deskripsi. Menurut Knowles, teknik pembelajaran dibagi ke dalam 7 jenis. Di antaranya, yang pertama yaitu teknik presentasi. Nah, teknik presentasi ini seperti ceramah, siaran televisi, film, slide, debat, dialog, tanya jawab, dan lain-lain.
Kedua yaitu teknik pembinaan partisipasi peserta didik dalam kelompok besar, mencakup seperti tanya jawab, forum, kelompok pendengar, bermain peran, panel berangkai, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu teknik untuk diskusi. Nah, teknik untuk diskusi ini seperti diskusi terbimbing, diskusi buku, diskusi pemecahan masalah, dan diskusi kursus. Yang keempat yaitu teknik-teknik simulasi yang terdiri antara lain seperti bermain peran, pemecahan masalah kritis, studi kasus, dan pelatihan keranjang. Yang kelima yaitu sensitivity training atau teknik pelatihan kelompok training. Yang keenam adalah teknik-teknik pelatihan tanpa bicara. Yang ketujuh, teknik-teknik pelatihan keterampilan praktis dan pelatihan. Secara sederhana dapat kita pahami teknik pembelajaran itu bervariasi, sedangkan penerapannya dapat dipilih dan ditentukan sesuai dengan metode pembelajaran yang dipilih dan digunakan. Nah, yang terakhir yaitu taktik. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi. Nah, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai di bidang itu. Nah, dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni. Keempat istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda, walaupun dalam penerapannya semuanya saling berkaitan. Tentang hal ini, Ramelan tahun 1982 mengutip pendapat Anthony yang mengatakan bahwa pendekatan ini mengacu pada seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa, serta pengajaran bahasa. Asumsi tentang bahasa bermacam-macam, antara lain asumsi yang menganggap bahasa sebagai kebiasaan, ada pula yang menganggap bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang pada dasarnya dilisankan, dan ada lagi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Asumsi-asumsi tersebut menimbulkan adanya pendekatan-pendekatan yang berbeda, yakni yang pertama, pendekatan yang mendasari pendapat bahwa belajar berbahasa berarti berusaha membiasakan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Tekanannya pada pembiasaan. Yang kedua, pendekatan yang mendasari pendapat bahwa belajar berbahasa berarti berusaha untuk memperoleh kemampuan berkomunikasi secara lisan. Tekanan pembelajarannya pada pemerolehan kemampuan berbicara. Yang ketiga, pendekatan yang mendasari pendapat bahwa dalam pembelajaran bahasa yang harus diutamakan ialah pemahaman akan kaidah-kaidah yang mendasari ujaran. Tekanan pembelajaran pada aspek ini adalah aspek kognitif bahasa, bukan pada kemampuan menggunakan bahasa. Nah, jadi kesimpulannya, apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Nah, pembelajaran bahasa adalah proses yang penting untuk menguasai kemampuan berbahasa secara efektif. Dalam pembelajaran bahasa, pendekatan metode dan teknik yang digunakan dapat membantu siswa dalam memperoleh pemahaman dan kemampuan yang baik dalam bahasa yang dipelajari. Penting bagi siswa untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran bahasa dan menggunakan berbagai strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari pembelajaran bahasa. Pendekatan metode strategi, model, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pendekatan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan siswa terhadap bahasa Indonesia. Dengan menggunakan berbagai model, metode, dan teknik pendekatan ini, membantu siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan memahami teks-teks bahasa Indonesia dengan lebih baik. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, pendekatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda. Oleh karena itu,
Penting bagi guru, terutama guru bahasa Indonesia, untuk memilih dan menerapkan pendekatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Nah, sekian video pembelajaran dari kami, kelompok 11, terkait materi tentang metode, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran bahasa. Jika ada kehilafan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan ya.